teman-teman ya, salam akah ya, jumpa kembali sama Pak Irul ya. Sini, mari kita belajar ke ADX file untuk mendeteksi kerusakan atau ketidaknormalan sistem. Kita membahas sistem fuel tram ya. Dalam motor itu kan ada fuel tram yang dibedakan menjadi fuel tram jangka pendek dan jangka panjang. Kita langsung ke ADX ya, kita buka saja file ADX ini. Sudah buka, tidak tutup ya. Dari mulai awal kita acquisition load definition file, memilih, lalu kita konekkan dengan ADX. Sebelumnya kita memasukkan file itu lebih awal ya, untuk memasukkan filenya dulu, lalu dibuka XDF, dan ada yang ini nggak connect. Coba tak lihatnya di sini. Oh benar, belum connect sama salah. Ini nggak connect, ini tak cabut dulu. Nah, kita tutup, kita pancing pakai Honda Flasher sampai menyambung. Nah, kalau sudah nyambung kita tutup, lalu kita konekkan ADX-nya. Nah, baru kita hidupkan motornya. Kita hubungkan ADX-nya. Nggak mau, harus ditutup ini. Ini XDF ini ya. Baru kita membuka XDF load definition file. Ini ada apa ya? Coba ini tak buka. Nah, ini nyambung. Udah. Nah, ini kan. Jadi ini pergerakan nanti kan bisa kita baca dengan kita samakan dengan data semacam ini. Ini kan sama ini. Nah, ini. Dari data itu kan semacam ini. Ini pergerakannya mungkin ke sini. Ini tak coba tak tandai ya. Ctrl C. Di sini kadang, di sini macam ini, terus di sini kadang-kadang. Kadang kan bergerak sini, terus ke sini, semacam ini, terus lagi ke bawah sini, atau lurus di sini, terus ke bawah sini, kan pergerakannya semacam ini. Dari sini ya, dari mulai idle masuk sini ya. Ini gambarnya di sini. Ini grafik. Jadi kita bisa menggambarkan atau melihat grafik semacam ini. Jadi perjalanan di 3 dimensinya macam ini, dari mulai sini kan naik sini. Coba tak gerakkan ya. Perhatikan aja laju pergerakannya. Nah, kan gitu. Jadi kita bisa menentukan itu yang mana, dalam kondisi apa, nantinya kurang di mana, itu pas waktu itu boros atau enggak. Kita bisa mengecek di sini pakai datanya ini. Kita bisa mengubah ADV, bisa mengubah AFR, mengubah fuel dalam keluaran milisecond. Harusnya kan kalau pengapian naik dari sini, ini semakin naik juga, durasinya juga naik. Nah, kita bisa mengecek juga
Nah, semacam data ini. Nah, ini LTF, ini data-data ini bisa kita rubah. Ini AFR, bisa kita rubah apa isinya ya. Ini ada, kita isi, ini saya tetapkan aja ya. Ini soalnya butuh AFR ya. LTF, STF. Jadi yang kita perhatikan itu STF. Pencampuran saat ini ya. Ini perhatikan ya datanya ya, semacam ini. Jadi kita bisa mengoreksi. Tadi kan laju-laju semacam ini kan, kalian lihat di sini adik. Untuk masalah data semacam ini pakai anti kedip 1 bisa, anti kedip 3 juga bisa. Nah, di sini kalian perhatikan. STF ini tidak mungkin melakukan trim perubahan minus dan positif, pasti melakukan. Soalnya apa? Dari kondisi MAP itu sendiri, pencampuran ini dikoreksi untuk paling efisien. Walaupun nilainya 11 atau 13, tapi koreksi oksigennya ini benar. Ini bisa dikatakan motor ini dalam ring kerja sesuai. Jadi tidak melakukan koreksi yang salah. Terus yang perlu diperhatikan ini 9 sampai ini 10%. Nah, kalau naiknya sedikit ini mungkin menambahi sekitar 6%, terus dikurangi 2%, semacam ini. Ini 10%. Jadi sampai bagi aja 10 ini berapa digit. Nah, gambaran seperti itu. Untuk LTF-nya juga sama. Dari 9 ini juga 10%. Ini 20, ini 30, ini 40, ini sudah bahaya banget ini. Nah, ini kan dari target LTF ini kan masih toleransi kan, masih sekitaran 20 kan ya. Kalau LTF-nya turun-turun negatif ini kan mengurangi terus. Ini negatif kan mengurangi. Kalau naik kan menambah. Nah, yang menambah itu di sini, yang menambah sifatnya menambah, ini mengurangi terus. Ini buktinya turun, naik turun, naik turun, mendekati angka ini. Untuk mendekati angka 0 ini melewati angka 4,5, 450 atau 500. Nah, ini kan kelewat ini kan 600 ya, 800 itu ya. Nah, ini kan 0,5 nya kelewat terus. Nah, ini kan sudah, kalau ingin lihat ya di sini untuk kedip 1. Nah, ini ya. Nah, ini kalau oksigennya sering kelihatan tahu yang angka 5 nya gitu. Kalau ngelihat ini kan susah, tapi kalau ngelihat ini kan lebih enak intinya. Jadi STF ini untuk 9 sampai 9981 ini 10% ya. Kalau naik itu menambah, kalau turun mengurangi. Jarumnya ini dari awalnya menambah terus bekerja STF ini. Yang nggak ada di scanner itu kan koreksi fuel trim STF. Yang ada kan LTF. Yang minus terus ya. Yang kita lihat kan sering minus, jarang positif kan. Kecuali memang ada kondisi yang memang perlu positif LTF-nya, itu kadang-kadang kan dipengaruhi dari bulbium yang lemah atau kondisi kevakuman itu, kebocoran manifold ya. Kan kalau untuk dasar semacam itu kan kita sudah sering kita pelajari ya. Jadi untuk melihat data usahakan pakai data scanner atau pakai data ini ya, pakai gambaran. Jadi untuk mengecek diagnosa motor itu di sini STF, LTF, AFR, oksigen sensor. STF penyesuaian bahan bakar dan udara saat ini, yang akhirnya nanti trennya dikoreksi ini dan disimpan untuk kelanjutan. Kalau ini
pencampuran saat ini nggak disimpan. Ini motor di kontak off, ini nggak disimpan apa-apa. Soalnya fluktuatifnya cepat dan saat ini. Dan ini mengambil dari trennya ini yang disimpan secara permanen. Bisa hilang jika kita reset, lalu belajar lagi, atau kita lepas aki ya. Makanya kalau ada kondisi ganti ECU baru kok nggak sesuai ya, yang namanya kondisi mesin, engine mag atau kontrol BBM atau yang lainnya mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan ECU baru dengan standarnya yang semacam ini mungkin. Makanya kalau ganti ECU nggak bisa langsung sesuai, nggak bisa langsung enak motornya. Syaratnya ya bahan bakar sistemnya bagaimana, kondisi kompresinya bagaimana, terus injektornya mampu nggak memberikan asupan BBM dengan kondisi udara saat ini dengan data koreksi dalam ECU. Data koreksi dalam ECU semacam data dasarnya semacam ini. Ya harus belajar dulu ECU-nya ya. Jika kalau ECU-nya nggak mampu belajar lah ya, mungkin mesinnya yang sudah bobrok ya harus disesuaikan, termasuk overhaul, pembenahan kompresi, penyesuaian kalibrasi injektor, penyesuaian tekanan BBM untuk usaha suplai ya harus standar ya. Jadi semacam itu. Jangan sampai melihat angka-angka merah lah di sini ya. Macam ini tak gerakkan. Nah, ini sama sebenarnya untuk STF. Ini kan 9, berapa ini harus bekerja dari 9 sampai 998. Kenapa LTF-nya kok 8 kok gak 9? Nah ini kan trennya di mana? Kan melihat dari oksigen sensor ini. Semacam ini kalau membaca ini kita mengangan-angan, tapi kalau kita membaca di sini anti kedip 3. Nah ini baru kita bisa melihat ya. Nah, kenapa kok LTF-nya? Nah ini 850. Kenapa? Lah ini AFR-nya inilah yang menentukan. Jadi pertimbangan ini, penjumlahan ini sama ini dikalikan dengan hasil ini, akhirnya menghasilkan AFR rasio semacam ini. Itu nantinya ini bergeraknya di sini. Hasilnya LTF ini sebagai koreksi yang lebih aktual ya, ini lebih sensitif. Soalnya ini nanti kalau motor dimatikan itu yang dipakai LTF, bukan STF. STF ini tidak disimpan di memori secara permanen, tapi kalau ini permanen, ini dimatikan, ini hilang dengan sendirinya. Jika nanti hidupkan kembali, ini dipakai, ini belajar kembali, ini belajar lagi. Tetap acuannya ke oksigen sensor ya. Jadi oksigen sensor ini bergeraknya gimana? Ini kan naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, harus ini. Kalau di osiloskop kan gini, ini enaknya lebih gamblang di jarum ya. Kalau saya ini senang di jarum manual semacam ini. Jadi kita bisa melihat pergerakan-pergerakan. Ini baterai, ini suhu mesin, injektor durasi, TPS 0, RPM sekarang 1300, semacam itu. Belajarnya sama kayak scanner ini, tapi sampean lebih enak melihat satu layar, dan kita wajib melihat ini. Sampean lihat ini durasi, kan tadi ada 19 ini juga ada. Durasi dipersingkat, itu biasanya udaranya mengalami bisa bocor di exhaust atau valve, setting yang kurang tepat, atau memang kotor di valve. Nah ini, wah ini Pak. Nah. Sekarang malah nggak ada, mungkin karena
itu nggak ada ini yang namanya satuan apa, KPA atau dalam volume atau inhagi atau BSI atau bar itu ini, tapi tetap nilai udara ya, bisa masa terserah lah, yang penting itu dalam jangkauan koreksi ya, dalam jangkauan koreksi ke sini itu kalau naik ke sini harusnya semakin naik, entah apa itu nilainya di dalam XDF ini sendiri. Walaupun kita ngerubah ya semacam merubah di daerah ini, kita naikkan hasilnya kita koreksi di sini juga bisa, dengan scanner juga bisa, baik koreksi durasi atau koreksi yang lain, fuel dengan durasi, dengan pengapian, kita bisa melihat. Syaratnya itu kan motor kalau RPM-nya cepat, pengapiannya harus tinggi, durasinya juga harus panjang. Itu kan yang harus kita pahami ya, tidak bisa kita itu dari ini penyebabnya ini, itu syaratnya dulu dasarnya. Jadi untuk motor itu idle pun kita kurang akurasi ya menyelesaikan kendaraan dalam kasus. Kalau zaman idle saja ini kurang bagus, harusnya bisa menahan di RPM 2500 sama 3500 selama 30 menit lah ya. Nah 30 menit itu ya kelamaan, 20 menit atau berapa. Sama lihat koreksi, nanti kalau koreksi itu mengeluarkan di scanner sampai mode menjadi 2, itu berarti ada kandungan udara yang kurang bagus atau enggak mumpuni untuk pencampuran pembakaran dengan fuel, atau memang fuelnya sendiri bukan berupa homogen atau bukan berupa uap, akhirnya kan dibaca bahasa atau kaya nantinya juga dipersingkat ya. Intinya untuk mengarahkan data itu nggak harus kita menyelesaikan, tapi untuk mengarahkan kita untuk menganalisa sebuah kendaraan itu lebih sedikit mudah lah ya. Ini ada ADV sebenarnya, ini Ken ya, ini datanya. Nah ini juga keluar ADM-nya juga, ini tak geser ya. Nah ini ADV-nya. Nah ini kan datanya kan 10, tapi keluarannya kan beda lah, itu jangan sampai bingung ya. Ini XDF ya, XDF itu kan buatan atau memang bacaan lah, itu kadang-kadang kan awalnya itu kan bacaan bukan berupa begini, itu berupa data yang lain, bisa biner sama heksagonal atau file yang lain, nantinya itu dibacanya itu yang diambil ini, tapi datanya juga sama ibaratnya macamnya. Jangan terpengaruh dengan angka-angka ini. Angka-angka ini ibaratnya gini, sebagai timbangan, ibaratnya sebagai batas dasarnya. Kalau sampai menaikkan hasilnya terlalu tinggi, ya sampai jangan menaikkan terlalu tinggi, atau bisa sampai menurunkan, itu bisa jika XDF itu sangat tinggi ya. Itu nggak usah dicari lah yang namanya kesalahan atau apa. Yang benar itu sampean mengedit sesuatu dengan hasilnya apa, itu harus mencek di sini. Angka dasar ini kalau ketinggian ya sampean turunkan. Kalau sampai dasar masih tinggi ya sampean niat lagi divide, maksudnya dalam kondisi fungsi atau pakai fungsi divide ini sama. Untuk fuelnya, yang namanya data itu kan kadang-kadang yang penting itu tahu dasar awalnya. Ini kan awalnya kita menanam ke ECU, itu dasar awalnya kan di sini. Yang nantinya itu hasilnya itu tetap dalam bacaan scanner atau yang semacam data ini. Nah data ini atau data ini nanti ke D3 ya. Nah ini atau scanner inilah sama saja.
itu bekerja ya. Jadi STF itu bisa bekerja. Kondisi STF itu kan saat ini motor bunyi ini dikoreksi, sifatnya ditambah, naik, turun, dikurangi, naik, turun, durasinya ini ratikan 3 ini sampai 27 ya. Ini 27. Kenapa? Ini dipengaruhi ini suhu udara panas dengan udara agak panas sama dingin beda ya. Ini durasinya 2,7 sekarang. Ini sudah dianggap normal ini ya. Oksigen sensornya bergerak dari angka 0,3 sampai 8. 1 nggak apa-apa, yang penting itu turun, naik turun, jangan sampai lempeng. Kalau lempeng itu pasti ada kondisi yang kurang benar. Lempeng gini jangan. Soalnya pergerakan ini hasilnya di sini, disimpan di sini. Ini penggambaran lambdanya ini ya, koreksi lambdanya. Ini aktualisasi milisekundnya berapa yang dikeluarkan durasi untuk keadaan motor sekarang. Jadi motor sekarang itu butuh durasi panjang, kenapa? Butuh durasi pendek, kenapa? Pasti yang dibaca itu MAP, udaranya. Kalau udaranya banyak, kecepatannya tinggi, udaranya panas, kecepatan tinggi, TPS-nya membuka, itu pasti ada koreksi STF LTF. Yang penting itu kalau STF sama sebenarnya ya, tidak melebihi plus minus 10. Plus minus 10 itu 900 sampai 998 atau 1. Jadi ini jarumnya ya di sini. Jangan sampai turun ke 8. Idel turun ke 8 sampai ke 8 itu mengindikasikan bahwa motor dalam keadaan yang salah. Itu kalau nggak bocor kompresi ya injektornya itu semburannya kurang benar, mungkin nggak berupa kabut atau berupa bukan tetesan atau bocor, atau memang regulatornya yang bermasalah, atau juga BBM-nya yang salah, atau rasio kompresi yang sudah menjadi berubah. Jadi motor itu kan nggak bisa toh, harus sehat dari mulai baru sampai saat ini, pasti berubah. Nah untuk motor-motor sekarang, jika ada perubahan, jika tidak mau membenahi dengan overhaul, dengan skor klep, penempatan kompresi, rasio baik tekanan kompresi atau kompresi dinamisnya itu mengalami perubahan yang tidak menentu, bisa bocor di saat 3.500 atau 2.500, kita juga bisa menentukan memakai data rubahan. Jadi bisa kita olah dengan data di sini. Ini bisa kita turunkan atau kita naikkan, baru kita koreksi di scanner atau ya ini kan scanner ini atau scanner yang macam ini. Bisa pakai anti kedip 1, anti kedip 2. Saya lebih suka 1 sama 3. Diharuskan ada ini AFR, STF, LTF sama oksigen sensor sama ini injektor untuk pengapian ini. Ya ini kan cukup, ini banyak kan, ada 1, 2, 10 ini 10 data, padahal ini ada berapa data kan nggak cukup ini. Nah ini ada berapa data ini yang harus, nah ini dimasukkan ke sini semua nggak cukup. Kayak semacam IAT ini untuk motor ini kan nggak ada. Nah, LTF, ODO ini nggak penting kan. RPM, IAP ini kan nggak ada kecuali di spot ya. Baterai penting atau yang lainnya. Yang sampai nggak penting sampai keluarkan. Kalau yang nggak penting ya nggak usah dilihat, dong ini nggak ada IAT-nya. Tuh.
mengalami apa atau kurang apa, tapi syaratnya tetap harus STF, LTF, oksigen sensor, AFR, dan durasi injektor. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat ya untuk kawan-kawan. Nih, jangan lupa subscribe dan dukung channel ya untuk AK Group. Salam sejahtera, sampai jumpa.